Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita perlu nutrisi. Nutrisi inilah yang kemudian menjadi modal utama untuk kita bisa menjalani aktivitas. Apa yang kita makan itulah cerminan diri kita. Ini yang kemudian menjadi pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana memenuhi nutrisi untuk kesehatan dan juga untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, ini penting sekali karena saat kita menjalani aktivitas atau nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh tidak tepat sesuai dengan kebutuhan, akan terjadi yang namanya malnutrisi. Nutrisi ini yang kemudian akan menyebabkan beberapa organ menjalani fungsi tidak baik dan kemudian juga bisa menyebabkan kita sakit. Lantas bagaimana nanti memenuhi kebutuhan nutrisi, kita akan membahasnya ya dalam tema atau topik kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik tentang bagaimana memenuhi nutrisi untuk kesehatan, kita akan membahas dulu satu topik atau mitos dan fakta seputar pola asuh anak. Kita akan masuk ke mitos fakta yang pertama, ada untuk memberi banyak pilihan. Nah, banyak orang tua yang memberikan banyak pilihan kepada anak. Tujuannya adalah agar mereka nantinya bisa memilih apa saja yang mereka sukai, apa yang menjadi keunggulan mereka. Tapi kemudian ada juga nanti anak-anak yang akan merasa bingung gitu karena terlalu banyak pilihan yang diberikan oleh orang tua. Mitos dan fakta yang kedua adalah banyak memuji. Nah, ini banyak memuji juga banyak dilakukan oleh orang tua sebagai salah satu afirmasi positif atau sebagai salah satu gift untuk anak-anak ketika mereka sukses melakukan achievement terhadap satu tujuan atau satu pekerjaan. Tetapi juga justru ini bisa membuat anak-anak kemudian merasa sebagai pujian adalah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua atau orang di lingkungan mereka ketika mereka telah sukses menyelesaikan satu pekerjaan. Nah, nanti kita akan tanya ini mitos atau fakta ya. Pemirsa Bincang Sehati. Kita masuk ke mitos fakta berikutnya. Kepintaran dianggap paling penting. Ini adalah banyak juga keluarga di lingkungan kita, bahkan mungkin kita sendiri membuat salah satu penilaian akademisi, rapot dan lain sebagainya ini menjadi salah satu tonggak ukur kepintaran anak-anak kita. Nah, ini penting sekali untuk kita memahami apakah ini sebagai salah satu indikator yang benar atau justru ada lagi hal-hal lain, baik itu misalnya interaksi sosial atau pencapaian lain yang justru itu penting untuk kita nilai juga dan kita apresiasi kepada anak kita. Kita masuk ke mitos fakta berikutnya tentang berusaha membuat anak gembira. Nah, banyak orang tua ini memaksakan kehendak gitu untuk memberikan penghiburan kepada anak. Padahal sebetulnya anak-anak memiliki cara sendiri bagaimana agar mereka bisa bahagia dan bergembira. Kita akan tanyakan nanti apakah ini mitos atau fakta. Kemudian selanjutnya menyembunyikan topik sensitif seperti misalnya pembicaraan seputar seksual. Banyak orang tua juga yang menunda untuk melakukan pembicaraan seperti ini agar nantinya anak-anak terhindar dari perbuatan mungkin seksual yang tidak benar gitu. Tapi padahal anak-anak perlu pemberitahuan di awal tentang bagaimana aktivitas seksual yang baik dan apa organ-organ seksual yang memang mereka harus ketahui sejak dini. Nanti kita akan membahasnya pemirsa mitos atau fakta seputar pola asuh ini. Kita akan break dulu. Untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Pada segmen sebelumnya, pemirsa, saya sudah membacakan beberapa mitos dan fakta seputar pola asuh terhadap anak. Kita akan membahasnya apakah informasi yang tadi saya berikan adalah mitos atau fakta. Saya sudah terhubung dengan Ibu Mika Angelia, SPD MPSI, selaku praktisi pendidikan. Selamat pagi, Mbak Mika. Halo, selamat pagi Mas Imam. Baik, Mbak Mika, saya akan bacakan satu-satu terlebih dahulu tentang fakta dan mitos yang tadi saya sudah sampaikan di segmen sebelumnya. Yang pertama adalah memberi banyak pilihan. Benar tidak sih sebetulnya kita sebagai orang tua itu harus memberikan banyak pilihan terhadap anak terhadap beberapa bidang gitu, atau justru ini akan membuat anak nantinya menjadi bingung gitu untuk memilih bidang apa yang mereka sukai kemudian? Baik, menurut saya kalau misalnya anak itu layak untuk diberikan pilihan dan diberikan kesempatan untuk memilih. Mengapa demikian? Dikarenakan jika anak terbiasa untuk memilih, ia akan memiliki skill namanya skill problem solving, di mana dia dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin dapat dihadapinya kelak. Nah, dengan adanya kemampuan untuk memilih ini sendiri, anak pun akan merasa memiliki rasa dihargai oleh orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Karena diajak diskusi, diajak untuk
memilih sesuatu dan dia merasa bahwa dia dihargai dan ini juga dapat meningkatkan efikasi diri yang dimilikinya. Efikasi diri di sini tuh maksudnya adalah kepercayaan diri. Jadi lebih pede lah terhadap sesuatu gitu loh Mas Imam. Baik, sebetulnya ada batasan tidak sih berapa banyak pilihan harus kita berikan? Karena kalau kita lihat juga dari sisi profesi banyak kan sebetulnya pilihan-pilihan yang nantinya bisa mereka ambil gitu. Apakah itu semua bisa kita kenalkan kepada mereka tanpa batasan tertentu atau justru kita perlu memberikan batasan beberapa bidang saja sehingga nantinya mereka bisa fokus untuk lebih mendalami suatu bidang tertentu? Pastinya berdasarkan dengan perkembangan anaknya, usia perkembangannya. Jika anak tersebut masih berada di usia sekolah dasar misalnya, mungkin kita bisa berikan pengenalan terlebih dahulu. Mungkin ada profesi ini di sekitarnya. Mungkin orang tuanya berprofesi contohnya seperti seorang guru. Pasti kan dia akan lebih tahu atau lebih mengenal profesi tersebut karena dia melihat langsung apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, kalau misalnya profesi-profesi yang lain mungkin dia bisa lihat atau dia bisa saksikan secara tidak langsung ya lewat siaran-siaran televisi atau siaran dari YouTube. Nah, itu dapat membuat dia lebih terekspos dengan dunia tersebut. Selain itu kan pilihan pasti kan akan diimbangi dengan kemampuan anak. Jadi orang tua juga selain memberikan pilihan, berusaha untuk mengarahkan sesuai dengan minat dan juga bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Gitu loh. Baik, jadi faktanya adalah kita harus memberikan pilihan, tapi sesuai dengan tumbuh kembang mereka gitu ya. Disesuaikan dengan tumbuh kembang dan waktu yang tepatnya seperti apa. Oke, kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya adalah banyak memuji. Nah, ini kan sebetulnya salah satu gift atau pemberian atau hadiah adalah memuji gitu. Ketika seorang anak menyelesaikan suatu hal atau bisa menyelesaikan satu masalah, salah satu yang bisa diberikan oleh orang tua adalah memuji. Tapi juga ada kekhawatiran bahwa ternyata memuji ini bisa membuat anak akhirnya ketergantungan gitu. Untuk melakukan satu hal harus ada gift-nya gitu. Kalau misalnya tidak ada gift yang mereka dapat, mereka cenderung tidak ingin melakukan. Ini sebetulnya mitos atau fakta, Mbak Mika? Sebenarnya kalau memuji ini sendiri memang diperlukan oleh anak. Tapi terkadang memuji yang diberikan oleh orang tua itu terlalu berlebihan. Jadi sampai-sampai ya mungkin anak jadi merasa melambung tinggi, jadi merasa terlalu percaya diri dan meremehkan suatu hari nanti. Nah, terkadang pujian-pujian ini kan sebagai suatu reward ya, atau motivasi anak untuk melakukan sesuatu untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri anak tersebut. Oleh sebab itu sebenarnya pujian-pujian yang diberikan oleh orang tua seharusnya tidak selalu kepada anak yang berprestasi. Maksudnya berprestasi karena dia mencapai sesuatu. Misalnya dia dapat nilai yang bagus di sekolah, kadang-kadang kan dipuji terus oleh orang tuanya, sampai-sampai anaknya terkadang melambung tinggi dan merasa mungkin sedikit meremehkan sesuatu. Tetapi pujian-pujian ini juga sebenarnya layak loh bagi anak-anak yang belum berprestasi atau belum mencapai sesuatu. Misalnya dalam perlombaan anak tersebut masih gagal atau kalah, belum menang di kesempatan itu. Nah, ini dapat jadi momen bagi orang tua untuk memotivasi anak tersebut. Atau mungkin saat anak itu sedang mengeluh mengerjakan tugas, ini jadi momen untuk memberikan pujian. It's okay nak, misalnya seperti itu. Gak apa-apa sudah mencapai level ini, besok lebih baik lagi supaya bisa dapat nilai yang lebih maksimal lagi. Nah, pujian-pujian ini sebenarnya harusnya menjadi motivasi. Selain menjadi reward, jadi motivasi buat anak untuk berpacu dan meningkatkan prestasinya kelak. Gitu loh. Baik, jadi tergantung konteksnya ya seperti apa. Benar. Tapi kemudian ketika kita melakukan over pemujian seperti tadi itu, ada dampaknya nggak sih sebetulnya nanti ketika mereka dewasa dan mulai masuk ke lingkungan sosial? Ya dampaknya tadi ya seperti saya sebutkan sebelumnya, dia mungkin lebih meremehkan atau menganggap rendah sesuatu karena dia merasa aku bisa memiliki kepercayaan diri yang terlalu tinggi gitu. Kepercayaan diri yang terlalu tinggi juga harus diimbangi dengan keadaan dan kadang-kadang kan sesuatu kan berubah-berubah ya Mas ya. Lapangan berubah, tapi anak tuh kadang-kadang terlalu percaya diri dan membuat ini jadi gak baik ke depannya. Oke, baik. Jadi dia lebih akhirnya ketika terlalu percaya diri menganggap bahwa semua masalah bisa diselesaikan sendiri, padahal sebetulnya teamwork itu penting ya untuk mereka dalam melakukan satu pekerjaan. Baik, kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya, ada tentang kepintaran dianggap paling penting. Terkadang ukuran akademik ini menjadi indikator disebut anak pintar atau tidak. Ini mitos atau fakta, Mbak Mika? Mitos. Saya katakan ini mitos karena kepintaran itu tidak selalu dengan nilai yang tertulis di raport. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua memahami ini, karena kalau berdasarkan di psikologi, ada teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner, dia menjelaskan tentang multiple intelligence, ada 9 jenis
kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak. Jadi setiap anak lahir itu sebenarnya sudah punya bekal kecerdasannya. Ada 9 jenisnya dan perlu dicari tahu oleh orang tua. Jadi ada yang jago matematika, itu mungkin memiliki kepintaran matematika logis, dan juga ada yang jago musikal, itu mungkin dia memiliki kecerdasan musikal, ada yang jago secara interpersonal, intrapersonal, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita berkaca kepada 9 jenis kecerdasan ini, itu berarti jika anak yang dianggap tidak memiliki nilai matematika yang baik, bukan berarti dia tidak pintar atau tidak cerdas. Gitu loh, Mas. Baik, jadi tidak selalu melalui ilmu eksak gitu ya, ataupun melalui sains, ternyata masih banyak lagi tadi ya beberapa kecerdasan yang bisa menjadi tolak ukur. Oke, baik, kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya adalah berusaha membuat anak gembira. Terkadang kita sering memberikan stimulus begitu yang berlebih untuk anak kita bergembira, padahal anak-anak sendiri sebetulnya bisa belajar bagaimana membuat diri mereka bahagia atau bergembira sendiri. Ini sebetulnya mitos atau fakta sih, Mbak Mika? Kalau orang tua berusaha untuk membahagiakan anak terus-menerus, itu suatu hal yang kurang baik. Berarti itu mitos yang menurut saya ya. Dikarenakan memang sih orang tua tuh berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada anak. Anak yang tumbuh dan berkembang dengan bahagia pasti memiliki tingkat perkembangan juga yang baik dalam pertumbuhannya. Namun terkadang dia juga harus dikenalkan bahwa emosi itu nggak hanya bahagia, nggak hanya happy, tapi emosi itu ada yang sedih, ada yang kecewa. Nah, dia harus diekspos juga tuh dengan keadaan seperti itu, supaya orang tua berusaha membahagiakan anak, nggak taunya nanti di sekolah temennya membuat dia sedih atau gurunya membuat dia sedih, dia kaget suatu hari nanti. Jadi harus diseimbangkan. Jadi pentingnya namanya regulasi emosi. Kalau dia sedih pun ya nggak masalah, supaya bisa mengatur kesedihannya dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi kemudian untuk agar tadi anak-anak kemudian bisa melakukan self healing mereka secara emosional, bisa bergembira sendiri, menghilangkan kesedihan itu sendiri, apa kemudian yang harus dilakukan orang tua? Yang harus dilakukan orang tua selain mengenalkan emosi tadi, biar anak mencoba emosi tersebut, ya orang tua juga harus kasih pengertian kepada anaknya. Kalau misalnya marah, it's okay marah, sedih gak apa-apa sedih, kasih waktu tapi diberikan target. Misalnya aku mau nangis selama 5 menit, cukup 5 menit aja. Jangan lebih dari itu. Jadi supaya mereka tahu, oh waktu-waktu untuk mengatur emosinya itu seperti apa gitu. Dan juga berusaha untuk memberikan situasi yang berbeda. Misalnya kalau dia sedih dengan temannya karena temannya mengejek dia bawalah ke tempat tertentu yang bisa membuat anak itu lebih tenang dulu sementara supaya dia bisa cari koneksi dalam diri dia dan meregulasi emosi. Oke, jadi stimulus secukupnya dari kita, selebihnya biarkan mereka belajar begitu ya. Oke. Kita masuk ke mitos dan fakta yang terakhir, menyembunyikan topik sensitif seperti misalnya pembicaraan tentang seksual. Nah, ini mitos atau fakta karena banyak orang tua yang akhirnya menunda untuk tadi memberikan informasi atau melakukan pembicaraan seputar topik-topik sensitif. Salah satu misalnya edukasi seksual. Ini mitos menurut saya dikarenakan topik-topik sensitif memang terkesan tabu untuk dibicarakan kepada anak, tetapi seharusnya menjadi momen baik buat orang tua mengedukasi anak secara langsung. Orang tua itu memberikan edukasi pertama tentang seksual itu kepada anak. Edukasi seksual seperti ini, sex education seperti ini tuh sifatnya harus dikenalkan fungsi-fungsi dari organ kelamin yang dimiliki oleh manusia itu seperti apa, mungkin pengenalan perbedaan laki-laki dan perempuan serta fungsinya, bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain sama sekali, itu perlu menjadi momen edukasi buat orang tua kepada anak-anaknya. Jadi suatu ketika nanti anaknya juga tahu kalau misalnya ada orang yang berusaha menyentuh dia bisa mencegah atau bisa berani menolak gitu, melindungi diri anak itu sendiri. Ada usia tertentu tidak sih sebetulnya kapan kita boleh atau baru bisa memulai pembicaraan sensitif seperti misalnya tema seksual tadi? Di usia sekolah dasar seperti di 7 tahun, sebenarnya semua pendidikan seksual itu bisa dilakukan sejak anak itu masih kecil. Dari usia 0 ya sampai 2 tahun sudah bisa dilakukan. Mungkin kita bisa kasih tahu ini laki-laki, ini perempuan, perbedaannya seperti itu dulu. Di usia besar kan usia 4 tahun kadang-kadang suka ada, kalau dulu ya dalam kondisi bukan sekarang ini mungkin mandi bareng bersama teman-teman atau saudara-saudaranya. Anak-anak kecil kan suka seperti itu. Nah, itu jadi momen juga, oh ini ternyata laki-laki tuh punya alat kelamin seperti itu dan perempuan seperti ini. Di usia berikutnya mungkin dikasih tahu kalau misalnya ada bagian-bagian tertentu itu nggak boleh disentuh karena ada perbedaan, itu nggak boleh disentuh. Di usia pubertas mungkin dikasih tahu lagi efek-efeknya atau akibat-akibat yang dapat ditimbulkan
kalau misalnya ada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi cara penyampaiannya harus benar, tidak bisa mungkin secara verbal ataupun dalam artian pemberitahuannya secara biologis, secara Oh sains, ya, tapi harus tadi ya sesuai dengan umur dan karakter mereka gitu ya. Oke, baik. benar-benar. Mbak Mika, terima kasih sudah berbagi informasi dan inspirasi di Bincang Sehati. Kita akan membahas tema selanjutnya. Terima kasih Mbak Mika. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Anda pemirsa Bincang Sehati, usai jeda ini kita akan membahas tema tentang bagaimana memenuhi nutrisi untuk kehidupan sehari-hari kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.